Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Terima kasih udah klik video ini. Oh ya, kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja kirim ke email aku atau ke komentar aku ya. Aku bakal bawain cerita kalian. Hari ini aku nemu berapa ya? Tiga, tiga cerita atau empat cerita. Nanti aku lihat dulu durasinya ya, guys. Kita langsung aja yuk. Kita baca ceritanya. Cerita pertama dari judulnya Kelas di Ujung Lorong. Indira, sebagai guru magang baru, pertama kali mendapatkan tugas piket. Baru kali ini pula ia melihat seperti apa bangunan kelas 3. Kelas di ujung lorong itu tak sehidup kelas-kelas lain. Murid-muridnya relatif tenang dan tidak neko-neko seperti anak lain kebanyakan. Jika dibandingkan dengan dua kelas sebelumnya yang cukup ramai walaupun ada guru. Kelas 3-4 itu cukup senyap, padahal sedang tidak ada guru. Biasanya momen jam kosong seperti ini dimanfaatkan untuk main HP, tidur, makan-makan, dan keributan lainnya. Lain dengan anak-anak di kelas 3-4 yang lebih banyak menunduk membaca buku di meja dalam satu pose sama. Semua anak-anak itu menghadap meja, membaca halaman yang sama, membalik halamannya secara seragam dan serentak. Indira merinding, tak ingin berlama-lama di depan ruang kelas tersebut. Indira buru-buru kembali ke ruang guru. Ia membawakan hasil piket ke Bu Ambar. Bu Ambar sendiri yang paling sepuh di antara guru lain dan telah mengajar di SMP ini selama lebih dari 20 tahun. Loh, Indira, sini sebentar. Kenapa kamu masukkan kelas 3-4 ke sini? Sela Bu Ambar. Ya karena kelasnya memang ada kan Bu. Lagian tadi semua muridnya juga hadir, tidak ada yang absen. Malah anak-anaknya pendiam semua Bu, balas Indira. Bu Ambar berdeham. Ia balas menatap Indira dengan sayu. Indira, kelas 3-4 itu sudah lama tidak ada. Itu kelas yang dihapus sama pihak sekolah. Karena anak-anak di kelas itu semuanya meninggal dalam kecelakaan bus studi tour. Merinding banget guys. Kalian pernah denger cerita ini nggak? Aku sih. Kita lanjut lagi yuk cerita berikutnya. Siulan di kuburan. Sebut saja namanya Marno. Dia tak begitu mempercayai keberadaan makhluk halus. Baginya, manusia jauh lebih menakutkan daripada semua cerita horor. Penampakan yang dikutip dari berbagai orang. Oke, anggaplah mereka ada. Manusia harusnya lebih galak. Yang sudah mati sudah seharusnya mati. Yang hidup harus lebih berani. Malam itu Marno diminta menemani Waluyo ke kuburan. Permintaan itu sedikit banyak menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa harus malam-malam banget ke kuburannya? Padahal Waluyo sebetulnya penakut. Jangankan ke kuburan, ke kamar mandi malam-malam pun ia tak ada nyali. Mau ambil tanah kuburan yang baru, syarat dari Mbah Mul buat ritual. Capek kere terus no, mau ambil jalan pintas buat berduit, kata Waluyo. Marno mendengus. Gitu aja percaya. Kalau mau kaya ya kerja. Waluyo tak mau berdebat dengan Marno. Ia sudah fokus ke tujuan, mengambil tanah kuburan yang masih basah dan empuk itu. Singkat cerita, dua pria hampir paruh baya itu tiba di kuburan. Selagi Waluyo memenuhi plastik kreseknya dengan tanah, Marno sedikit berdendang sesekali bersiul. Waluyo menendang kaki Marno agak kencang. Jangan bersiul, malam-malam bersiul aja bisa ngundang setan. Lah ini kamu bersiul di kuburan. Marno terkekeh. Ya, kalau mau kesini ya kesini aja.
Marno malah memperbanyak siulannya. Waluyo yang sedang fokus mulai khawatir. Ia buru-buru mengajak Marno pulang karena plastiknya sudah memuat cukup banyak tanah. Keduanya berpisah di jalan masing-masing. Waluyo ke dukun sedangkan Marno pulang. 2 minggu setelahnya, Waluyo berniat mengunjungi rumah Marno. Ritual gagal. Padahal uang sudah ludes untuk sowan ke dukun. Kayak tidak capek hati ya. Waluyo baru menyadari bahwa selama ini dia dibohongi ekspektasi. Dukun tidak sesakti bayangannya. Waluyo benar-benar ketipu. Setidaknya ia harus mengabari Marno dulu. Sampainya Waluyo di halaman rumah Marno, hanya ada istri Marno yang tengah menyapu. Marno ada nggak, Mbak? Tanya Waluyo. Wanita itu mengangguk lemas. Dia ada di rumah, tapi sudah 2 minggu ini nggak keluar kamar. Loh, memangnya kenapa, Mbak? Tanya Waluyo lagi penasaran. Istri Marno pun menjawab. Sejak 2 minggu lalu, dia melihat pocong. Pocong itu mengikuti dia kemana-mana katanya. Itu akibat siulannya atau akibat ke kuburannya, guys? Kalian pernah apa itu iseng-iseng bersiul gitu nggak pas malam hari atau lewat-lewat kuburan gitu? Jawab pertanyaannya di kolom komentar ya, guys. Urban legend komplek perumahan di tengah kota Bandung. Cerita ini didasari kisah nyata dari Heru Munjenan. Sesuatu yang angker belum tentu harus di sebuah tempat terpencil. Contohnya di perumahan orang tuaku daerah Buah Batu, Bandung. Dulunya komplek kami menurut penuturan beberapa orang penggarap sawah, dahulunya ada tempat sangat dikeramatkan oleh orang setempat. Tempat di mana yang mencari kesaktian dan yang lainnya. Awalnya aku tidak begitu dalami kisahnya, tapi ketika aku bertemu dengan adik sepupuku yang sekomplek denganku, dia bercerita bahwa dia melihat sesosok makhluk seperti manusia tapi bersayap kelelawar. Pada tengah malam terbang dari satu atap ke atap lainnya, lalu menghilang di dekat area masjid dan adik sepupuku itu hanya bisa diam membisu terpaku di tempat. Suatu saat, ketika aku hendak sholat subuh ke masjid, ketika sampai di pertigaan komplek perumahan, aku tiba-tiba merasakan sesuatu hawa yang tidak biasanya. Aku diam sejenak. Kok aneh banget ya? Hawanya sangat aneh. Ada apa ini? Dan di sekitar jarak 50 meteran, aku melihat sesosok manusia tanpa busana, sepertinya lelaki. Dia terdiam di depan sebuah rumah yang ada di depan masjid. Aku diam, dia pun diam. Kami saling menatap terpaku. Siapa dia? Ciri-cirinya seperti yang diceritakan adik sepupuku. Kurus kering, hanya berbalut kulit tanpa busana. Dan hawanya ini menyeramkan sekali. Beberapa menit kami dalam kondisi seperti itu. Lalu makhluk itu masuk ke rumah tersebut. Dan seketika hawa magisnya hilang. Aku pun bisa bergerak kembali. Aku penasaran atas kejadian barusan sehingga akhirnya aku mendekati rumah tersebut. Sebenarnya itu memang rumah kosong. Aku cari lihat ke halamannya, tidak ada penghuninya. Kosong. Inikah kenapa dulu komplek perumahan ini sangat dikeramatkan? Menurut penuturan penggarap waktu itu, keberadaan makhluk selevel inikah di perumahan orang tuaku? Apakah cuma makhluk gaib biasa ataukah sejenis iblis? Menurut kalian itu apa, guys? Manusia ada sayap kelelawar, gak pakai busana. Apa ada jenis iblis kayak gitu? Kalau apa makhluk mitologi, urban legend di daerah kalian ada nggak yang kayak gitu, guys?
Ceritanya 3 aja deh ya guys. Kita lanjut ke cerita berikutnya lain hari ya. Terima kasih guys. Oh iya, kalian kalau punya cerita langsung aja kirim ke aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.